Ilahi anta maksudi walidaka matlubi a'tini mahabbatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca dan mengkaji kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar fima yahtaju ilaihil abrar, satu kitab yang ditulis oleh Sultanul Aulia Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, keturunan, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Subdatul Asrar yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Syekh Yusuf Al-Makassari qaddasallahu sirra, beliau menuliskan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, bu'ithtu bisyari'ati wal haqiqati, sesungguhnya saya diutus dengan membawa syariat dan hakikat. Oleh karena itu, pada setiap ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, maka ada aspek syariatnya, ada aspek hakikatnya. Nah, ini bisa kita jumpai di dalam kitab Sirrul Asrar ini. Kita sudah pernah membahas tentang taharah secara syariah dan tariqah. Insyaallah subuh ini saya bacakan pasal yang ke-14, bibayani salatis syariati wat tariqati, penjelasan tentang salat secara syariat dan tarikat. Bagian awalnya sudah kami bacakan yang lalu, namun hanya beberapa penggal saja. Karena itu saya mulai dari awal supaya kita bisa baca lebih menyeluruh. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma salatus syari'ati faqad ulimat bihadhil ayati hafizu 'alas salawati wal muradu minha arkanul jawarihi adh-dhahirati biharakatil jismaniyati mislul qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wal qu'udi was sauti wal alfaz. Walidzalika jaa al-fadlu al-jam'u, yakni qala Allah Ta'ala hafizu.
peliharalah oleh kalian. Wa amma salatul tariqati fahiya salatul qalbi wa hiya mu'abbadatun faqad ulimat bihadhil ayah was salatil wusta. Penulis kitab ini, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu guru-gurunya dan para murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, adapun salat secara syariat, maka itu bisa diketahui berdasarkan ayat ini. Ayat 238 surah Al-Baqarah, hafizu 'alas salawat. Peliharalah oleh kalian salat-salat. Bentuknya jamak, peliharalah oleh kalian salat-salat. Yang dimaksud di dalam ayat ini salat-salat yaitu rukun-rukun anggota tubuh yang nampak, yang berupa gerakan-gerakan badan seperti berdiri, begitu juga membaca, karena itu adalah gerak lisan, ruku, sujud, duduk, adanya suara dan adanya lafal. Karena itulah di dalam ayat digunakan bentuk jamak, yaitu firman Allah SWT, peliharalah oleh kalian salat-salat. Adapun salat secara tariqah, yang dimaksud adalah salatul qalbi, salatnya hati. Dan ini bersifat permanen. Jadi dia bersifat permanen selama-lamanya. Itu bisa difahami dari lanjutan ayat. Di ayat yang sama, ayat 238, wassalatil wusta, dan salat tengah-tengah, salat pertengahan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani mengawali pembahasan tentang salat secara syariat dan tariqah dengan berlandaskan kepada firman Allah yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah salat-salat, ini bentuknya jamak, dan pelihara satu salat pertengahan. Kalau ulama-ulama zahir menafsirkan salat wusta itu sekurang-kurangnya 3 pendapat, dan itu semua mengembalikan kepada salah satu dari 5 salat wajib. Ada 5 salat yang wajib. Nah, salah satunya itulah yang dipandang sebagai salat wusta, salat tengah-tengah. Ada yang pertimbangannya pertimbangan jumlah rakaat. Salat wajib kalau dari segi jumlah rakaatnya kan 3 macam. Ada yang rakaatnya 2, ada yang rakaatnya 3, ada yang rakaatnya 4. Yang rakaatnya 2 salat subuh, yang rakaatnya 3 salat maghrib, yang rakaatnya 4 zuhur, asar dan isya. Oh, berarti yang tengah-tengah itu adalah salat maghrib. Itu satu pendapat. Ada lagi yang melihat pada aspek waktunya. Kalau salat zuhur, salat asar dikerjakannya di waktu siang. Salat maghrib, salat isya dikerjakannya di waktu malam. Yang tengah-tengah itu subuh, pergantian malam dengan siang. Maka dipahamilah bahwa salat wusta itu adalah salat subuh. Apalagi di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menguatkan ketika Allah berfirman, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan yang sempurna di waktu fajar itu dihadiri malaikat. Apa maksudnya bacaan yang sempurna di waktu fajar? Ya, satu-satunya bacaan yang wajib di waktu fajar itu ya bacaan dalam salat subuh. Oh, berarti maksudnya salat subuh. Mengapa bacaannya yang ditonjolkan? Karena salat subuh ini dalam 2 rakaatnya bacaan Quran dijaharkan. Beda dengan 4 salat yang lain. Tidak pada semua rakaat bacaan Quran dijaharkan. Salat zuhur dan asar semua rakaatnya tidak dijaharkan bacaannya. Maghrib dan isya hanya 2 rakaat awal saja. Berarti
yang dijaharkan satu-satunya subuh. Maka subuh itulah yang dimaksud dalam ayat tadi. Nah, salat subuh ini dihadiri oleh banyak malaikat. Zuhur, asar juga dihadiri oleh malaikat, tapi hanya malaikat yang bertugas di siang hari. Maghrib dan isya juga dihadiri malaikat, tapi hanya dihadiri oleh malaikat yang bertugas di malam hari. Tapi kalau salat subuh, malaikat yang bertugas malam, malaikat yang bertugas siang, semua hadir. Maka disebut secara spesifik dihadiri oleh malaikat. Ada lagi ulama yang menetapkan salat wusta berdasarkan riwayat hadis bahwa pernah serangan musuh begitu gencar dalam satu peperangan sehingga Nabi dan sahabat tidak bisa melaksanakan salat asar di awal waktunya. Maka kata Nabi, sagaluna an salatil wusta, mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta. Maka ulama mengatakan, oh berarti salat wusta itu salat asar. Tapi kalau ulama-ulama tasawuf spesifik misalnya dalam kitab ini memahami salat wusta itu adalah salatul qalbi, salatnya hati, yaitu zikir. Karena zikir itulah yang merupakan ruhnya salat. Ketika ada orang yang salat tanpa zikir, maka itu seperti tubuh yang tidak punya ruh. Syekh Abdul Qadir Jalani kemudian melanjutkan, wal muradu minas salatil wusta salatul qalbi, li'annal qalba khulika fi wasatil jasadi bainal yamini wasyimali wa bainal ulwa wassufla wa bainas sa'adati wasyaqawati, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Wal muradu minal usbu'ain sifatai al qahri wal lutfi, lianna Allah ta'ala munazzahun anil asabi, fabidalili hadhil ayati wal hadisi yu'lam annal asla salatul qalbi. Yang dimaksud dengan salat wusta yaitu salatnya hati, zikir. Mengapa disebut dengan salat tengah-tengah, salat wusta tadi? Karena hati itu diciptakan dan diletakkan di tengah-tengah jasad, antara kanan dengan kiri, antara bagian atas tubuh dan bagian bawah tubuh, bahkan juga di antara dua perasaan, yaitu di antara perasaan bahagia dan perasaan sengsara atau perasaan menderita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hati ada di antara dua jemari Tuhan, dua jemari Ar-Rahman. Maka Allah membolak-balikkan hati itu sebagaimana yang Ia kehendaki. Oleh karena itulah dalam bahasa Arab hati disebut dengan qalbu. Summiyal qalbu qalban litaqallubiha. Hati disebut dengan qalb karena begitu mudahnya dia bolak-balik. Begitu mudahnya dia bolak-balik. Nah, bahkan menyebutkan bolak-baliknya perubahan pada hati itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan air yang mendidih. Air mendidih Pak, bagian atas naik ke bawah, yang di bawah bagian bawah naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, itu air mendidih. Hati lebih cepat lagi perubahannya. Yang kita sangat benci hari ini, besok bisa berubah menjadi sangat kita cintai. Bahkan tidak usah sampai menunggu hari, beberapa menit saja hati itu bisa berubah. Nabi ajari kita kemudian satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini doa seugianya banyak kita baca.
Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Mengapa di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyatakan di antara dua jemari Tuhan? Tentu jemari yang dimaksud di sini bukan dalam arti jasmania, jari jemari seperti yang kita miliki. Tapi yang dimaksud adalah di antara dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai makna bertolak belakang. Saya ada pernah sampaikan, ada nama Allah yang tentu di dalam nama itu ada sifat yang tidak ada pasangannya. Tapi ada juga nama dan sifat Allah yang mesti berpasangan. Misalnya yang tidak ada pasangannya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hayyu. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Tidak ada pasangannya. Nah, boleh kita katakan bahwa Allah juga Al-Mayyitu waliyazubillah. Nah, mungkin disebut Allah itu yang maha mati. Ya, Allah hanya yang maha hidup. Nah, tidak punya pasangan. Tapi ada nama dan sifat Allah yang mesti berpasangan. Kalau tidak berpasangan, menjadi tidak sempurna. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Tapi Allah tidak sekadar menghidupkan, Allah juga Mumit, Allah juga yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang Mu'iz, Al-Mu'iz, yang maha memuliakan. Tapi tidak sekadar memuliakan, Allah Subhanahu wa taala juga Muzil, yang merendahkan atau yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala Rafi, yang mengangkat, yang meninggikan. Tapi tidak sekadar mengangkat dan meninggikan, Allah Subhanahu wa taala juga yang Hafid, yang merendahkan. Nah, sama. Allah itu punya sifat-sifat yang menunjukkan keagungan. Allah juga punya sifat-sifat yang menunjukkan kelembutan. Itulah yang disebut dengan Jalaliyah. Ada juga sifat-sifat Jamaliyah. Ada Jalaliyahnya Allah dan ada Jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma melihat satu sisi saja. Allah itu pengampun, Allah SWT penyayang, Allah pengasih. Itu semua Jamaliyah, keindahan sifat Allah SWT. Kalau hanya melihat sisi Jamaliyahnya Allah, mungkin dalam hidup kita akan santai-santai, meremehkan syariat, meremehkan agama. Tidak apa-apa kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah itu kan maha pengampun, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Jangan cuma lihat Jalaliyahnya Allah, Jamaliyahnya Allah. Perhatikan juga Jalaliyahnya, bahwa Allah itu Syadidul Iqab, Allah itu maha keras hukumannya. Allah itu Qahar, Allah itu maha perkasa, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, sehingga di dalam hati itu yang tumbuh bukan sekedar raja, pengharapan kepada Allah, tapi juga tumbuh di dalam hati kita rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar berharap, kita akan meremehkan syariat. Tapi jangan juga sekedar takut saja sama Allah. Kalau sekedar rasa takut, maka hidup ini akan tertekan. Mesti ada keseimbangan di dalam hati antara berharap kepada rahmatnya Allah dengan takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifatai al-qahri wal lutfi. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, berdasarkan ayat dan hadis ini difahamilah bahwa asalnya salat itu adalah salatul qalbi, salatnya hati. Itu yang menjadi dasar. Salat secara zahir yang kita kerjakan tadi itu adalah cabang, dia bukan asal. Yang asal itu adalah salatnya hati. Konsekuensinya apa? Fa idza ghafala an salatihi fasadat salatuhu wa salatul jawari.
Kalau ada seseorang yang hatinya lalai dari Allah, maka salat hatinya rusak, salat jawarihnya juga rusak. Jika hati lalai dari Allah, salat hati rusak, salat jawarih juga menjadi rusak. Ya ibaratnya tadi, tubuh tidak ada jasadnya, hanya sekedar sakliyat saja, casingnya saja, sampulnya saja. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la salata illa bihuduril qalbi. Tidak ada salat kecuali dengan hadirnya hati. Li'annal musalliya yunaji rabbahu wa mahallul munajati al-qalbu. Fa idza ghafala al-qalbu batalat salatuhu wa naqasat salatul jawarih. Li'annal qalba aslun wal baqi tabi'un lahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Orang yang salat itu dia bermunajat kepada Tuhannya, berbisik-bisik kepada Tuhan. Dan tempat munajat adalah hati. Maka jika hati lalai, batal salatnya, berkuranglah salat jawarihnya, salat zahirnya. Karena hatilah yang menjadi pokok, sisanya itu mengikut kepada hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketahuilah di dalam jasad ada mudghah. Apabila mudghah sekerat daging itu baik seluruh tubuh. Tapi jika dia yang rusak seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang itu untuk salat jika dia mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau sudah tidak mabuk lagi, barulah kalian salat. Ulama-ulama zahir memahami mabuk yang dimaksud dalam ayat ini ya mabuk karena minuman keras. Jangan salat kalau masih dalam pengaruh minuman keras. Karena khamar itu Bapak Ibu sekalian tidak langsung diharamkan, bertahap pengharamannya. Pernah boleh orang minum, yang penting kalau sudah dekat-dekat waktu salat sudah hilang pengaruh minuman itu. Nah, tadi mengatakan jangan salat kalau masih mabuk. Hilangkan dulu pengaruh minuman keras. Kalaupun ada ulama yang memperluas, maka perluasannya ya sebatas jangan salat ketika misalnya dalam kondisi kita mengantuk sekali atau capek sekali. Tapi kalau ulama tasawuf memahami mabuk yang dimaksud dalam ayat tadi bukan sekedar itu saja. Yang dimaksud adalah mabuk dunia. Janganlah kalian salat jika kalian masih dalam keadaan mabuk dunia. Apa itu dunia? Ini perbedaan ulama zahir, ulama tasawuf. Kalau yang dimaksud dunia oleh para ulama tasawuf adalah semua yang memalingkan hati dari Allah, itu dunia. Nah, itulah sebabnya terkadang ada yang salah paham ketika para ulama tasawuf mengatakan jauhi dunia. Disangkanya kita tidak boleh bekerja, ya tidak boleh mencari penghidupan dan seterusnya, hanya ibadah saja. Padahal yang dimaksud jauhi dunia, jauhi apa saja yang membuatmu lalai dari Allah. Karena apapun yang membuat seseorang lalai dari Allah itu dunia namanya. Dunia. Kalau tidak membuat kita lalai dari Allah, maka tidak termasuk dalam dunia yang mesti dijauhi. Jadi ketika ulama tasawuf mengatakan jauhi dunia, jauhi apa saja yang membuatmu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan salat kalau kita masih mabuk dalam dunia itu. Maka pada pembahasan tentang taharah saya sampaikan, kalau kita berwudu
Bukan sekadar membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Tapi lepaskan rasa kepemilikan kita terhadap anggota tubuh itu. Begitu kita basuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata. Jangan kita merasa ini mata saya. Bukan mata kita, ini matanya Allah yang dititipkan. Kalau ada seperti itu tertanam di hati, tidak mungkin kita mau gunakan mata ini untuk melihat yang diharamkan Allah. Masa mata titipannya Tuhan digunakan untuk melihat yang Allah haramkan? Kita basuh tangan kita, lepaskan rasa memiliki tangan. Ini bukan tangan kita, tangan Allah yang dititipkan. Masa tangan titipan Allah digunakan untuk mengambil yang bukan hak kita, digunakan untuk menyentuh yang tidak halal disentuh, digunakan untuk memukul orang, menyakiti fisiknya orang, dan seterusnya. Begitu kita mengusap kepala kita, lepaskan rasa memiliki akal pikiran yang ada dalam kepala ini. Kalau kita merasa memiliki akal pikiran, semua hal kita mau pikirkan. Bahkan pikiran kita menjadi jorok, yang kotor pun kita pikirkan. Tapi kalau kita sudah melepaskan rasa memiliki akal pikiran, ini miliknya Allah yang dititip ke saya. Maka yang dipikirkan oleh akal titipan Allah ini hanyalah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita membasuh kaki kita, lepaskan rasa memiliki kaki. Kalau kita sudah tidak merasa memiliki kaki, tapi kita menyadari ini kaki milik Allah yang dititip, tidak mungkin kita mau melangkah ke tempat maksiat. Bahkan sebelumnya itu kita berkumur-kumur, lepaskan rasa memiliki lisan. Kalau kita selalu merasa memiliki lidah, sembarang saja yang kita ucapkan, kata-kata kotor, dusta dan sebagainya. Tapi begitu kita sudah melepaskan diri dari rasa memiliki lidah, yang diucapkan pasti kalimat thayyibah, kata-kata yang baik saja. Nah, kalau sudah lepas semua rasa kepemilikan terhadap dunia itu, bahkan terhadap anggota tubuh kita sendiri, barulah masuk dalam salat. Tapi selama kita masih merasa memiliki semua, jangan dulu masuk ke dalam salat. Lepaskan dulu semua. Setelah itu baru masuk ke dalam salat. Ketika itulah insya Allah kita akan merasakan salat itu sebagai wasilah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya baca sedikit lagi. Wa salatus syariati muaqqatun fi kulli yaumin wa lailatin 5 marrat. Kalau salat syariah itu sifatnya temporer, ada waktu-waktunya. Ya, 5 kali yang wajib sehari semalam. Coba kita pikirkan jamaah sekalian. Satu salat berapa lama kita kerjakan? Ya, kita ambillah yang panjang. Taruhlah misalnya 15 menit. Meskipun jarang sampai 15 menit misalnya. Jadi kalau 5 kali kita salat sehari semalam, 15 dikali 5, 75 menit, 1 jam lebih. Nah, kita hidup di dunia ini sehari semalam 24 jam. Kalau dipandang hanya salat itu yang merupakan ibadah kita kepada Allah, terlalu sedikit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat syariah itu temporer sifatnya. Tapi wa amma salatut tariqati fahiya mu'abbadatun fi umrihi. Kalau salat tarikat dia tidak temporer. Ya, salat yang sifatnya tariqah itu permanen, terus menerus. Tidak pernah dia berhenti. Selama nafas masih keluar masuk, jantung masih berdetak, selama itu kita salat. Setiap kita tarik nafas disertai dengan la ilaha, dihembuskan illallah, la ilaha illallah. Jantung berdetak, Allah, 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 Allah. Itu bahkan masih ada suaranya. Tapi ketika kita berzikir dengan ruh, dengan sir kita, maka tidak ada lagi suara, tidak ada lagi huruf. Di sini disebutkan wal qalbu war ruhu masghulun bihadhihi salati ala dawam. Hati dan ruh itu sibuk dengan salat
tariqah ini selama-lamanya. Fal qalbu la yamutu wa la yanam, hati tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Wa huwa masyghulun, maka ia akan selalu sibuk fin naumi wal yaqza, meskipun badan kita tidur atau bangun, bihayatil qalbi, tapi hati tetap hidup. Bila sautin, tanpa ada suara, wala qiyamin, meskipun kita tidak berdiri, wala qu'udin, tidak ada duduknya. Fa huwa muhatabun biqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat itulah baru kita layak mengatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Kalau kita mengatakan kepadamu berarti audiensnya, ya, audiensnya itu ada di hadapan kita. Tapi kalau belum, ya kepadanya, kepada Allah. Ini kepadamu ya Allah. Ketika hati itu benar-benar sudah hadir. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Saya berikan waktu yang lapang, kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.